nanti mempelainya yang menyimpang itu saja bagian itu. Ya. Syirik itu adalah dari bahasa Arab, berarti memahaminya juga harus dalam konteks bahasa Arab. Saya selalu ingatkan, memahami Islam ini pakai konteks bahasa selain bahasa Arab sering menyesatkan. Dan kawan mungkin tahu, yang akademisi pasti tahu itu betapa banyak istilah-istilah yang dipahami berbeda dengan apa yang seharusnya dipahami. Syirik dalam bahasa Arab artinya dari asyirku, yang maknanya adalah persekutuan antara dua atau lebih. Syaraktu fulanan, saya bersekutu atau bekerja sama dengan si fulan, musyawarah. Syirik juga berarti isnadu syai'in min takhassusi ahadin li ahadin laysa fihi min takhassusihi, yaitu menyandarkan sesuatu yang merupakan kekhususan bagi seseorang kepada orang yang tidak memiliki kekhususan itu. Ini juga dikatakan syirik dari segi bahasa. Yang ketiga, maknanya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Mandur, artinya adalah makna kufur. Asyrakta ya fulan, maknanya adalah kafar ya fulan. Karena memang lazimnya kata syirik itu adalah kafir. Itu dari segi bahasa. Sedangkan menurut istilah, ada ulama yang mengistilahkan melihat dari syirik rububiyah, yaitu dari sisi rububiyahnya, ketuhanan Allah dalam mencipta, memelihara, menjaga, memberi rezeki dan seterusnya. Yaitu anta ja'ala lillahi syarikan, yaitu menjadikan sekutu bagi Allah. Syirik juga menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain pada hal yang merupakan hak Allah. Misalnya doa. Doa ini adalah hak Allah. Nazar itu hak Allah. Menyembelih itu hak Allah. Artinya tidak boleh diniatkan kepada selain Allah. Tidak boleh diniatkan kepada selain Allah. Kalau diniatkan kepada selain, jatuh kepada syirik. Atau definisi lainnya adalah berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Kalau tadi langsung kepada selain Allah, sekarang ini di samping berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Ini ada kaitannya nanti dengan fenomena yang akan disebutkan. Atau bermaksud melakukan macam-macam ibadah dengan niat karena selain Allah. Ini berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Kemudian syirik juga menjadikan bagi Allah tandingan, antaj'ala lillahi niddan, menjadikan tandingan bagi Allah yang kita takuti, yang kita cintai, yang kita harapkan, sama dengan mencintai dan mengharap Allah. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Seperti mencintai
Allah. Ini dalam aplikasinya sering kita temukan. Kalau bertentangan kepentingan Allah dengan kepentingan kita sebagai makhluk, kita dahulukan kepentingan makhluk dari kepentingan Allah SWT. Jadi syirik pada hakikatnya kaum muslimin dan muslimat para hadirin. Yang pertama berkaitan dengan rububiyah Allah SWT, yaitu meyakini adanya sekutu bagi Allah dalam al-mulk, kerajaannya, ketuhanan atau rububiyahnya, penciptaan, pemberian rezeki dan penurunan alam ini. Ini tergolong syirik besar. Ada sebagian dari kaum muslimin yang meyakini adanya kekuatan selain kekuatan Allah, yang ikut mengatur alam ini. Mungkin Ustaz Jambandir akan lebih membahas lebih mudah insyaAllah, karena memang ahli penyimpanan. Yang kedua, meyakini pada kalau kekuasaan memberi manfaat dan mudarat. Dia memang tidak mencipta, dia tidak memberi rezeki, tapi ada manfaat yang diserahin kepadanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu merupakan hak prerogatif Allah, yaitu dengan cara menyamping perantara antara dia dengan Allah, yaitu meminta kepada wali-wali, kepada orang-orang keramat, atau bahkan kepada Nabi atau kepada para malaikat. Sebaca di koran ada seorang penulis yang menyebutkan, Ya Muhammad, adrik hadil ummah, wahai Muhammad, selamatkanlah umat ini. Padahal Nabi sudah wafat. Alasannya adalah Nabi Muhammad SAW itu dekat dengan Allah, dikasih Allah, maka kita berdoa kepadanya supaya disampaikan kepada Allah SWT. Syirik yang seperti inilah yang dominan di kalangan orang-orang Quraisy. Kita lihat dalam surah Al-Zumar ayat 3, Qafir 12, Qaf 4-5, Al-Baqarah 36, Al-Zumar 65, Al-Kahf 36, An-Nahl 36, Yasin 61, Al-A'raf 197, Yunus 71, Fatir 40 dan Asy-Syu'ara 72-73. Yang ketiga, bentuk yang dua tadi itu syirik besar. Yang ketiga adalah mura'atu ghairillah, yaitu mempertimbangkan selain Allah dalam mengerjakan amalan-amalan yang seharusnya untuk Allah. Betul? Jadi mempertimbangkan orang. Apa maksudnya? Ketika sedang sendiri, solatnya cepat-cepat. Ketika banyak orang di masjid, solatnya lambat-lambat. Maksudnya gerakannya lambat, gitu ya, khusyuk gitu. Ini termasuk mempertimbangkan orang. Atau di saat banyak orang, infaknya banyak. Di saat sedikit orang, infaknya tidak ada. Dan sedikit tidak, berarti mura'at ghairillah. Ini disebut dengan syirik kecil. Atau syirik kecil yang disebut dengan riya. Ini orang ini berdosa dan amalannya tidak diterima. Dan masih banyak ada hadis lain yang berkenaan dengan ini. Saya adalah yang tidak membutuhkan sekutu. Siapa yang beramal menyekutukan aku dengan sesuatu, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Kalau ditinggalkan sama Allah, marah tidak sama kita? Marah. Kalau marah Allah sama kita, dosa apa enggak? Yang dosa. Berarti dua ancamannya, amalan yang tidak diterima dan dia dimarahin atau dimukai oleh Allah SWT.
Ya. Kita baca-baca beramal tapi tidak ada gunanya. Lebih baik tidak syirik saja. Tidak syirik saja. Baik, kemudian syirik besar itu berkaitan dengan zat Allah dan berkaitan pula dengan ibadah kepada Allah. Dan saya katakan bahwa yang berkaitan dengan zat Allah itu mungkin tidak banyak, tetapi yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah banyak sekali. Dan bab itu yang terbuka dalam menyebutkan Allah dalam bidangnya. Setelahnya saya Ustaz ini lebih luas. Kemudian syirik terhadap zat Allah itu terbagi dua pula. Ada yang namanya ta'til, ada yang namanya menjadikan Tuhan selain Allah. Ta'til seperti orang-orang Mu'tazilah menelanjangi Allah dari segala sifat sehingga menjadikan Allah seperti tidak ada. Tidak diam, tidak berbicara, tidak duduk, tidak berdiri, tidak bergerak, tidak bergerak, tidak diam, tidak di atas, tidak di bawah, tidak tertawa, tidak tersenyum, tidak pokoknya semua yang tidak berilmu, tidak bodoh, tidak mendengar, tidak tuli, berarti tidak ada, berarti ada. Ini namanya syirkul ta'til, syirkul ta'til, atau syiriknya orang-orang yang musyrikin, yaitu memberikan ibadah kepada selain Allah sama sekali, dan Allah tidak punya bagian di dalamnya. Ini juga ta'til. Yang kedua adalah syirik yang menjadikan Tuhan selain Allah. Ini pada umumnya yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama arti agama yang bikinan manusia. Pada dasarnya masih ada hukum. Kemudian syirik dalam ibadah kepada Allah itu ada dalam bentuk doa, ada dalam bentuk niat, tujuan dan maksud, serta syirik dalam ketaatan, syirik dalam mahabbah. Perlu dijabarkan ini. Syirik dalam berdoa, misalnya ketika seseorang berdoa kalau kepada Allah langsung, dia tidak seperti itu, tidak nyaman. Harus dulu pergi ke kuburan. Kuburan mbah, kuburan eyang dan sebagainya. Ini namanya syirik dalam bentuk doa. Berdoa kepada melalui selain Allah. Ini kalau kita lihat di kuburan-kuburan sunan-sunan itu, ini sangat banyak. Dan kawan saya tak pernah ke sana, tapi ceritanya kawan di Sunan Ampel itu di mana? Surabaya ya. Biasanya ada Surabaya sana. Di Surabaya itu kalau mau tempat untuk maghrib itu ramai orang ini. Tapi pas sholatnya tidak ada orang dalam masjid. Bingung saya katanya, kemana ini orang? Ternyata selesai dia sholat maghrib, putih semuanya di kuburan. Jadi gara-gara mengharapkan sesuatu doa di kuburan, sholat maghrib enggak ikut gitu. La ilaha illallah, ini berbahaya. Ini syirik dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada yang namanya syirik an-niyah. Itu syirik dalam berniat. Niatnya dicabar karena Allah dan karena selain dan Allah, atau semata-mata tidak karena Allah sama sekali, semata-mata tidak karena Allah. Kemudian syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan di mana seseorang taat kepada makhluk dalam berbuat maksiat atau durhaka kepada Al-Khaliq.
Dan ini kalau dijabarkan sangat banyak sekali. Kita takut kepada manusia lebih dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada manusia lebih daripada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat banyak terjadi. Sehingga tidak pun dipaksa, tanpa dipaksa meninggalkan kewajibannya kepada Allah karena takut kepada manusia, dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ini berbahaya kaum muslimin karena namanya ini karena tidak ada la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Kemudian ada yang namanya syirik mahabbah. Tadi dikatakan cinta kepada selain Allah sama atau melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hukum syirik secara eksplisit sudah disampaikan tadi bahwa syirik pertama adalah larangan Allah yang paling besar. Karena suruhan Allah yang paling besar adalah mentauhidkannya. Surah Al-Zariyat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku, yaitu beribadah hanya kepada Allah, dan itulah tujuan kita. Tujuan. Nah, kalau seandainya tujuan terbesar dilanggar, maka akan kita dapatkan kemurkaan yang terbesar benar. Dan mestinya Allah tidak mengampuninya siapa yang menyekutukannya dengan sesuatu. Semoga Allah melindungi kita semua. Yang kedua, syirik itu adalah yang pertama diharamkan Allah. Yang pertama diharamkan Allah ketika Allah menyebutkan hal-hal yang diharamkannya dalam surat Al-An'am ayat 151, Allah mengatakan, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a." Katakanlah ya Muhammad, mari aku bacakan kepada kalian apa yang Allah haramkan kepada kalian. Alla tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu. Wa bil walidaini ihsana. Kepada dua orang tua untuk berlaku baik. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan larangan yang pertama dan utama adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab-sebab terjadinya kemusyrikan. Sebab-sebab kemusyrikan ini kaum muslimin secara global dapat kita sebutkan. Yang pertama adalah al-jahlu. Yang kedua adalah al-ghulu. Tidak tahu atau berlebihan. Tidak tahu atau berlebihan. Dan ini bisa dipecah lagi, ada sebab-sebab internal, ada sebab-sebab eksternalnya. Sebab internal adalah dari kalangan kaum muslimin sendiri. Orang-orang yang tidak berilmu, berijtihad, melakukan hal-hal yang sebenarnya syirik tetapi dia tidak menyadarinya. Misalnya, ya, kenapa kita penting belajar tauhid ini? Ada sebuah kitab seorang syekh lalu kajiannya sudah 3 tahun masih tentang kitab tauhid, kitab at-tauhid. Yang murid-muridnya ada yang sudah mulai bosan gitu, karena tidak seperti Al-Muzani berguru pada Syafi'i, ya. Muzani 50 kali tamat al-Risalah, tidak bosan dia. Ada saja ilmu barunya. Mungkin dulunya juga tidak kayak Syafi'i kan ya. Baik. Jadi ketika dikatakannya, dia bosan, dia komplain ke Ustaz, ke Syekh, sudah 3 tahun kok kita bertauhid terus. Kata Syekh, dia tidak jawab. Karena berdebat sama murid kan tidak bagus juga. Dia tidak jawab. Esoknya di majlis dia sebutkan terjadi kasus perzinahan di kabilah ini. Majlis pada ribut. La ilaha illallah inna lillah. Ya, kalau orang Arab pun jalan gitu kan. Jadi la ilaha illallah ini semuanya apa? Memberikan
reaksi yang keras. Karena zina memang dosa besar. Kan anak kecil kan? Yang anak kecil maka jalan ke sana itu juga dosa besar itu artinya. Termasuk boncengan termasuk. Nah, ya awalnya boncengan, setelah itu takut diboncengin gitu. Jadi hati-hati, makanya boncengan jangan dilakukan. Baik, sebelum ada SIM-nya, surat izin membonceng. Jadi selesai, beliau terus melanjutkan kajian. Tetap kita atau minggu depan atau setelah kasus ini mulai dilupakan, dia bawa kasus baru lagi. Cianu membuka suasana dan pintu. Silat ya. Berdiri dengan menyembelih seekor ayam. Ayamnya tidak apa-apa, ayam hitam terbang ke limau di sore hari. Apa ya tadi enggak? Itu saja yang paham. Jadi ayam-ayam hitam terbang ke limau di sore hari. Saya belum pernah lihat. Ya. Reaksi dari jemaah tidak seperti kasus binatang ini. Apalah artinya seekor ayam? Kan itu dalam tulisan. Apalah artinya seekor ayam? Kalau nanti kan seorang manusia, tidak seekor manusia kan? Seorang manusia. Ini hanya seekor ayam. Kalau khusus ketika reaksinya tidak keras reaksi pertama, baru beliau menyatakan inilah sebabnya. Kenapa kita tauhid ini selalu kita ulang-ulang? Saya tidak mengatakan kalian tidak hafal bahwa Allah itu Esa, Allah itu wujud, Allah itu Qidam, Allah Bapa. Benar, tidak masalah itu. Tetapi ternyata aplikasi tauhid itu masih jauh panggang dari hati. Masih jauh panggang dari hati. Makanya ini kita ulang-ulang terus. Kemarin ketika saya sampaikan ada kasus terjadi perzinahan alhamdulillah wa iyyakum, kalian reaksinya bukan main kerasnya, tetapi ketika saya sampaikan kasus penyembelihan ayam untuk membuka sasana silat, kalian hanya diam saja. Ketahuilah wahai anak-anakku bahwa yang pertama tadi yang berzina, kalau dia meninggal walaupun tidak tobat ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang menyembelih ayam ini bukan karena Allah, kalau mati dalam keadaan demikian tidak ada harapan diampuni Allah. Mana yang lebih besar? Lebih besar menyembelih ayam daripada menyembelih ayam daripada perbuatan zina tadi. Kenapa? Karena dia menyembelih bukan karena Allah. Dan sembelihan itu tidak boleh kecuali karena Allah SWT. Nah inilah yang mengajak kita, yang menjadi dasar pemikiran kita kenapa masalah ini diangkat, masalah penyimpangan akidah di dalam umat Islam, khususnya berkaitan dengan apa yang terjadi pada kesempatan ini, itu kasus-kasus kasus kedukunan paranormal, guru-guru spiritual. Saya ingin bercerita tentang dasar kenapa kenapa ada artis-artis itu kok ada trennya pula belakangan ini mencari guru-guru spiritual. Di tahun 80-an nggak ada. 70-an juga lebih jarang, tapi yang 90-an ke bawah banyak. Apa pasarnya? Ternyata ada benang merahnya kepada artis-artis di sana. Di Bollywood sana mereka juga punya guru-guru spiritual. Guru spiritual itu syaratnya tidak menghalangi mereka buat dosa. Teruslah jadi artis. Habis itu, ambil nasihat dari eyang-eyangnya. Kalau sekarang banyak yang jadi guru spiritualnya orang-orang para rabi Yahudi. Nah, tren ini pun diikuti oleh artis-artis kita.
Nah, yang dicerita bukan rabi, tetapi murabbi. Tapi murabbinya adalah orang-orang seperti eyang, mbah-mbah, dan sebagainya. Sebab kalau dia minta Ustaz Dr. Hidayatullah jadi guru spiritualnya, ada dua kekhawatiran. Yang pertama disuruh taubat, tidak jadi artis lagi. Yang kedua langsung dilamar. Jadi mereka artis itu tidak mau orang seperti dokter ini. Bisa-bisa saja kata beliau. Jadi ada seperti itu. Jadi kenapa ini terjadi? Karena memang fenomena ini sangat banyak. Dulu orang mengatakan Amerika menuduh Indonesia ini sarang teroris, saya katakan salah. Sekarang salah Indonesia sarang mistis. Sarang medis. Pasalnya filmnya banyak film. Film mistis. Kalau yang teroris itu Amerika. Karena memang film teroris banyak.